Shalom saudaraku dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Dan puji Tuhan pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran Sekolah Sahabat kita di triwulan yang kedua di tahun 2021 dengan judul besarnya Janji Perjanjian Kekal Allah. Janji Perjanjian Kekal Allah. Dan pada saat ini saudara kita akan belajar pelajaran yang pertama dengan judul apa yang telah terjadi, apa yang telah terjadi. Dan ayat intinya terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan juga ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, catatan kitab suci tentang penciptaan manusia adalah satu-satunya yang dipenuhi dengan pengharapan, kebahagiaan, dan kesempurnaan. Setiap hari penciptaan diakhiri dengan pernyataan ilahi bahwa itu baik. Dan pada hari yang ke-6 diakhiri dengan pernyataan ilahi bahwa itu sungguh amat baik. Karena pada hari itu, pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia dalam gambarnya sendiri. Dan itu semua dicatat di dalam kitab Kejadian, kitab yang pertama daripada Alkitab kita. Tetapi saudara-saudaraku, dalam minggu penciptaan itu tidak ada yang namanya topan, gempa bumi, kelaparan, penyakit. Lalu tidak ada yang namanya para pembunuh pada saat penciptaan. Tidak ada yang namanya pencuri, pendusta, penipu, dan juga pembenci. Orang yang suka membenci sesamanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, seperti judul pelajaran Sekolah Sahabat kita pada sahabat ini, apa yang telah terjadi dengan dunia kita sekarang ini? Pelajaran kita sahabat ini, saudara-saudara, kita akan melihat pada cerita penciptaan itu sendiri, lalu tentang apa yang Allah telah ciptakan. Dan kemudian apa yang terjadi terhadap ciptaan yang sempurna itu. Dan juga kita akan menyinggung tema triwulan ini. Tema di sepanjang triwulan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Apakah yang sementara Allah kerjakan, lakukan untuk menjadikan segala sesuatu, segala perkara itu menjadi benar kembali. Baik saudara, sebelum saya melanjutkan pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Bapa, hamba-Mu dan juga pemirsa dimanapun mereka berada, kami membutuhkan kuasa Roh-Mu yang kudus. Oleh karena kami akan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Dan biarlah dengan tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami semua boleh dapat memahami, mengerti akan maksud Tuhan melalui pelajaran ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Kura-kura Terus Sampai ke Bawah. Saudara-saudaraku, apa maksud daripada penulis dengan judul pada pelajaran hari Minggu ini? Kura-kura terus sampai ke bawah. Saudara-saudaraku, jadi di dalam pelajaran kita ini dinyatakan ada seorang ilmuwan yang baru saja menerangkan atau memberikan kuliah tentang orbit daripada planet-planet yang mengelilingi matahari dan juga orbit daripada matahari yang mengelilingi pusat galaksi. Kemudian setelah ilmuwan itu menerangkannya, ada seorang wanita tua yang berdiri dan berkata bahwa bumi ini adalah sebuah piring datar yang duduk di atas seekor kura-kura. Saudara-saudara, ilmuwan itu sambil bercanda kepada perempuan tua itu, dia bertanya, di atas apa kura-kura itu duduk? Dan wanita itu menjawab bahwa kura-kura itu duduk di atas kura-kura yang lainnya. Kembali sang ilmuwan sambil tersenyum, dia bercanda. Kemudian si kura-kura itu duduk di atas apa lagi ibu? Ibu itu menjawab, ya kura-kura yang lainnya. Dan sebelum ilmuwan itu kembali bertanya, wanita itu menggerakkan jari tangannya di wajah sang ilmuwan sambil berkata, tahan nafasmu nak, kura-kura itu terus sampai ke bawah. Saudara-saudara, itulah sebabnya penulis Sekolah Sahabat kita memberi judul Kura-kura Terus Sampai ke Bawah.
Saudara-saudaraku, cerita ini sepertinya lucu, tetapi cerita ini berhubungan dengan isu yang paling penting tentang keberadaan manusia dan sifat daripada alam semesta itu sendiri, alam semesta yang kita ada di dalamnya. Bagaimanakah dunia ini terjadi? Mengapa kita berada di sini? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mendasar, yang dapat dipertanyakan oleh kita manusia. Karena saudara-saudara, pengertian kita tentang siapa kita dan bagaimana kita berada di dunia ini pasti mempengaruhi pengertian kita tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita bertindak sementara kita berada di bumi ini. Saudara-saudaraku, Kejadian pasal 1 ayat 1, Mazmur 100 ayat 3, Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-28, lalu Kisah pasal 17 ayatnya yang ke-26, Efesus pasal 3 ayat 9, Ibrani 1 ayat 2 dan 10, di mana ayat-ayat ini saudara dalam caranya sendiri dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah sebutkan. Tetapi saudara-saudaraku, poin dari semua ayat-ayat tersebut memiliki persamaan. Apa poinnya? Yaitu bahwa Tuhan tidak berusaha untuk membuktikan. Saya mau tekankan ini. Tuhan tidak berusaha untuk membuktikan bahwa Dia adalah pencipta. Sebaliknya saudara-saudara, ayat-ayat itu telah menyatakan secara sederhana dan jelas tanpa ada usaha untuk membenarkan, menjelaskan, atau untuk membuktikan bahwa Tuhanlah yang telah menjadikan alam semesta ini beserta isinya. Jadi sekali lagi saudaraku, ayat-ayat tersebut secara sederhana dan jelas ya menyatakan bahwa Allah itulah ya, yang menjadikan alam semesta beserta isinya. Dengan tidak ada usaha untuk membenarkan, ya itu terserah orang yang menerimanya. Jadi apakah kita akan menerimanya? Menerimanya dengan iman atau tidak? Jadi kita manusia ini bisa memahami, menerima penjelasan yang Alkitab katakan itu dengan menerimanya dengan iman atau tidak. Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing, saudara-saudaraku. Kenapa kita harus menerima dengan iman? Oleh karena iman adalah satu-satunya cara, satu-satunya jalan supaya kita dapat menerima kebenaran tersebut bahwa Tuhanlah yang menjadikan alam semesta dan segala isinya yang di dalamnya. Dengan alasan sederhana kita menerima itu dengan iman karena tidak ada satupun manusia yang melihat proses penciptaan itu sendiri. Dan sesungguhnya saudara-saudaraku, apapun pandangan tentang asal-usul daripada dunia ini ataupun penciptaan itu yang kaum sekularis percayai, sesungguhnya juga harus berdasarkan iman. Maksudnya ya kita harus menerimanya apa yang mereka katakan. Itu juga berdasarkan iman, saudara. Kenapa? Karena alasan yang sama seperti yang tadi. Di mana kaum sekularis itu juga tidak ada pada saat penciptaan itu dilaksanakan. Tidak ada mereka. Jadi ya itu juga perkataan menurut mereka yang hanya bisa dipercayai berdasarkan iman. Saudara-saudaraku, walaupun keberadaan alam semesta, keberadaan kita di dunia ini harus diterima dengan iman, Allah telah meminta kita supaya kepercayaan kita itu, iman kita kepada kebenaran itu, kebenaran tentang bahwa Allah adalah pencipta, Allah meminta kita tidak asal percaya saja tanpa memberikan alasan yang masuk akal. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, biarlah kita dapat memberikan alasan yang masuk akal tentang keberadaan kita di bumi ini, karena pencipta yang menempatkan kita sebagai lawan terhadap pandangan kaum sekularis. Ya, sekularis. Jadi saudara, pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, apa yang Alkitab nyatakan tentang alam semesta dan juga keberadaan kita. Saudara-saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa Tuhanlah yang telah menjadikan alam semesta ini. Tuhanlah yang menempatkan kita manusia di bumi ini. Baik, saudara, kita lanjut pelajaran yang berikut, pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin, dengan judul Menurut Gambar Pencipta, berdasarkan Kejadian pasal 1
ayatnya yang ke-27. Saudara-saudara, Kejadian 1 ayat 27 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya. Berdasarkan ayat ini ada beberapa pertanyaan. Sebagaimana saudara bisa lihat itu di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita. Di sini dikatakan yang pertama, apa artinya Allah menciptakan kita menurut gambarnya? Dalam cara-cara apa kita menurut gambarnya? Lalu yang kedua, menurut catatan kitab Kejadian, apakah Tuhan menjadikan sesuatu yang lain di luar manusia menurut gambarnya? Jika tidak, saudara-saudara, fakta apa yang menyatakan bahwa status kita ini berbeda dengan ciptaannya yang lain itu di dunia ini? Lalu pelajaran apakah yang dapat kita tarik dari perbedaan itu? Ya, kita manusia dengan ciptaan yang lain. Lalu yang ketiga, pertanyaannya adalah, apakah lagi yang dapat kita temukan pada cerita penciptaan manusia yang menempatkan manusia itu, ras manusia itu terpisah dari ciptaan Tuhan yang lain? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita diciptakan menurut gambarnya, saudara-saudara kita tidak boleh lupa bahwa Allah kita itu adalah Allah Roh. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-24. Allah itu adalah Roh. Allah memiliki sifat ilahi. Beda dengan kita, saudara. Jadi, saudara, yang dapat kita katakan adalah kita ini dijadikan menurut gambarnya itu kita mempunyai sifat fisik, mental, dan juga rohani kita ini dalam beberapa cara tertentu memantulkan pencipta kita. Itulah yang dimaksud dengan menurut gambarnya. Sekali lagi, saya mau tekankan, sifat fisik, mental, dan juga rohani kita dalam beberapa cara tertentu memantulkan pencipta kita. Namun, saudara-saudaraku, bagi kita masih ada banyak mengenai Allah kita yang misteri, ya. Beberapa hal yang kita tidak ketahui tentang Allah kita. Tetapi, saudara, meskipun demikian, Kitab Suci menekankan bahwa manusia memiliki aspek rohani dan mental, dan juga pikiran atau akal budi. Dan aspek-aspek ini saudara-saudara dapat kita kembangkan dan tingkatkan. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan yang lain. Itulah keunikan manusia yang memungkinkan kita manusia dapat berhubungan dengan Allah. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh ciptaan Allah yang lain di alam semesta ini, di bumi lah khususnya. Lalu catatan unik lainnya, saudara-saudara, adalah bagaimana Allah menciptakan pria dan wanita itu saling berbagi keistimewaan sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah. Saudara-saudara, dalam penciptaan manusia tidak ada petunjuk di dalam kitab suci tentang status rendah dari seseorang kepada yang lainnya. Jadi maksudnya Hawa tidak dinyatakan bahwa statusnya lebih rendah daripada Adam. Allah menciptakan, kenapa Allah tidak menunjukkan status yang berbeda? Karena Allah menciptakan mereka dari materi yang sama. Allah menjadikan mereka sepadan, sama sejak awal. Dan Allah menaruh mereka bersama dalam satu hubungan khusus dengan Allah, dengannya. Saudara-saudara, keduanya, maksudnya Adam dan Hawa ini, manusia ini memiliki kesempatan untuk mengembangkan karakter yang diberikan Allah kepada mereka dalam satu cara yang akan membawa kemuliaan bagi Allah. Saudara-saudaraku, ada seorang hamba Tuhan di dalam bukunya Alfa dan Omega jilid 1 halaman 38, di situ dikatakan begini. Tuhan memberikan kepada Adam seorang sahabat, seorang penolong yang sesuai dengan dirinya, yang dapat menjadi satu dengan dia di dalam cinta, kasih, dan juga simpati. Hawa dijadikan dari tulang rusuk Adam. Ini mengartikan bahwa Hawa bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala. Bukan juga tetapi untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki Adam, ya, sebagai bawahan. Tetapi Hawa diciptakan untuk mendampingi atau berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara untuk dikasihi dan dilindungi.
Jadi saudara-saudaraku, pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, apakah yang dimaksud dengan manusia diciptakan menurut gambar Allah? Maksudnya saudara-saudaraku adalah bahwa manusia memiliki sifat fisik, mental, dan rohani yang memantulkan sifat daripada pencipta, sifat daripada Allah yang menciptakan kita. Pelajaran yang berikut, pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa, judulnya adalah Allah dan manusia bersama-sama. Allah dan manusia bersama-sama berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 28 dan ayatnya yang ke-29. Saudara-saudaraku, pelajaran apakah yang kita dapatkan dari pemandangan awal sejarah manusia tentang bagaimana kita harus berhubungan dengan ciptaan itu sendiri? Saudara-saudaraku, kata-kata yang diucapkan Allah kepada manusia, ya, kata-kata yang diucapkan Allah kepada manusia di dalam Kejadian 1 ayat 28 dan juga ayat yang ke-29 mengarahkan manusia untuk berkembang biak dan juga menyuruh manusia untuk memenuhi bumi, menaklukkan dan juga menguasainya. Saudara-saudaraku, Allah juga menunjukkan kepada Adam dan Hawa pada saat itu tanaman yang mereka dapat makan. Singkatnya, saudara-saudaraku, firman Allah yang pertama secara khusus itu, Kejadian 1 ayat 28-29, firman Allah kepada Adam dan Hawa maksudnya, mengenai interaksi dan juga hubungan mereka dengan dunia secara fisik. Dan secara implisit, yaitu secara tidak dengan terang-terangan, perintah Allah ini, Kejadian 1 ayat 28-29, itu juga terdapat satu tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia. Di mana Allah meminta manusia untuk menguasai ciptaan yang Allah sendiri telah jadikan, telah ciptakan. Lalu apa maksudnya Allah memberkati Adam dan Hawa di dalam ayat yang ke-28 dari Kejadian pasal 1 itu? Saudara-saudaraku, sebagai ciptaan, Adam dan Hawa bergantung pada berkat dan pemeliharaan pencipta. Dan Allah menyediakan segala keperluan mereka. Di mana mereka, Adam dan Hawa ini, tidak melakukan sesuatu pun yang melayakkan mereka atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Manusia, Adam dan Hawa itu adalah penerima dari sesuatu yang mereka tidak layak dapatkan. Dengan demikian, saudara-saudaraku, manusia masuk dalam satu persekutuan dan persahabatan dengan Allah. Jadi, saudaraku, dari pelajaran ini kita dapat melihat dan pelajaran ini dapat menolong kita mengerti bagaimana kita dapat berhubungan dengan Allah meskipun dalam kondisi, dalam keadaan kita yang telah jatuh. Pelajaran penting hari Selasa, pelajaran penting yang ketiga, pelajaran apakah yang kita dapatkan dari perkataan Allah dalam Kejadian 1 ayat 28-29. Pelajarannya, saudara-saudaraku, adalah Allah menyuruh kita untuk memiliki persekutuan dan juga persahabatan dengan ciptaan dan juga sudah barang tentu dengan pencipta itu sendiri. Pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu dengan judul pada pohon itu, pada pohon itu. Saudara-saudaraku, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan juga ayat yang ke-17, di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Apa perintahnya? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara-saudaraku, perintah yang ada dalam Kejadian 2 ayat 16 dan juga ayat yang ke-17 ini adalah ujian. Di mana ujian ini adalah satu kesempatan bagi Adam dan Hawa untuk menggunakan kehendak bebas mereka. Ujian ini juga menantang mereka untuk bereaksi secara positif atau sebaliknya negatif terhadap hubungan mereka dengan pencipta yang memberikan perintah itu. Dan ujian ini juga, saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia itu, menciptakan Adam dan Hawa itu
sebagai makhluk bermoral dan memiliki hak untuk memilih, ya, bebas memilih. Ada seorang hamba Tuhan, ya, dalam buku Exposition of Genesis jilid yang pertama halaman 127, di situ dikatakan secara garis besar seperti ini, saudara-saudara. Masa depan umat manusia berpusat pada larangan yang satu ini, yaitu jangan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan manusia tidak dibingungkan dengan banyaknya perintah. Jadi pada saat itu perintahnya hanya satu itu saja. Hanya satu perintah ilahi yang harus diingat. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dengan demikian, perintah yang satu ini bukanlah perintah yang berat, saudara-saudara. Karena Tuhan memberikan perintah ini dengan latar belakang sebelumnya. Itu sebelum perintah itu disebutkan, ada latar belakangnya di mana Tuhan telah memberikan izin yang mencakup banyak hal. Di mana di dalam ayat itu dikatakan semua pohon yang ada, itu ayat 16, semua pohon yang ada di dalam taman ini engkau boleh makan buahnya dengan bebas. Jadi sekali lagi perintah yang saat itu tidak berat. Karena hanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat saja yang tidak boleh makan. Tapi semua buah yang ada di dalam taman Eden itu boleh dimakan buahnya. Saudara-saudaraku, mengapa Tuhan mengamarkan mereka pada saat ini kita mengenai penurutan untuk melakukan sebuah perintah? Saudara-saudara, dengan meminta Adam dan Hawa untuk menuruti kehendaknya, Allah sedang mengatakan bahwa aku ini Allah adalah penciptamu, bahwa aku ini telah menjadikan engkau dalam gambarku. Kehidupanmu ditopang olehku, karena oleh aku, oleh Allah, manusia atau Adam dan Hawa hidup, bergerak, dan ada. Aku telah menyediakan segala sesuatu untuk kesejahteraan dan kebahagiaanmu. Jika engkau rela mengakui hubungan denganku, oleh karena engkau mengasihi aku, maka aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi anak-anakku. Dan engkau akan meneguhkan hubungan ini dengan menuruti perintah-perintah daripada Allah. Inilah maksud mengapa Allah mengamarkan tentang penurutan. Saudara-saudaraku, hubungan kita dengan Allah akan efektif, akan bertahan hanya jika kita dengan bebas memilih untuk menerima kehendaknya. Karena dengan menolak kehendaknya, dengan menolak perintahnya, itu menandakan bahwa kita tidak membutuhkan Allah. Dan sekali lagi, saudara, itu adalah pilihan yang bebas. Tetapi itu adalah pilihan yang akan berakibat pada pengenalan terhadap kejahatan. Dan kejahatan itu akan membawa kepada pengasingan, kesunyian, frustasi, dan juga bahkan kematian. Jadi saudara-saudaraku, ujian yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa adalah ujian tentang kesetiaan dan juga iman kepadanya. Akankah mereka setia kepada pencipta mereka yang telah mengaruniakan segala sesuatu kepada mereka? Akankah mereka memiliki cukup iman kepadanya untuk menurut firman-Nya? Saudara-saudaraku, pertanyaannya sekarang untuk kita adalah, bagaimana dengan kita dalam menghadapi ujian yang sama di dalam penurutan akan perintah ataupun hukum-hukum Allah itu? Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran penting hari Rabu, pelajaran yang keempat, mengapa Tuhan mengamalkan kita mengenai penurutan? Saudara-saudara, Allah mengamalkan kita tentang penurutan untuk mengingatkan kita bahwa Allah adalah pencipta kita yang oleh karenanya kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul merusak hubungan itu. Saudara-saudara, secara alami, secara insting, kita tidak akan percaya kepada orang yang tidak kita kenal atau orang yang baru kita kenal. Begitu juga dengan Hawa. Awalnya Hawa tidak percaya kepada setan. Saudara bisa lihat di dalam Kejadian pasal 3 itu. Tetapi dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh setan di dalam Kejadian pasal 3 itu ayat 1 sampai ayat yang ke-6, setan berhasil mengatasi pertahanan daripada sifat
alami manusia, sifat alami Hawa pada saat itu, yaitu tidak mempercayai. Tapi akhirnya setan berhasil untuk mengalahkan pertahanan sifat alami daripada Hawa. Dan sebagai akibat pelanggaran yang terang-terangan itu, ya, pelanggaran tidak menghargai perintah Allah, maka akhirnya bukan cuma Hawa tapi juga Adam, ya. Maka hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Saudara-saudaraku, keterasingan dan perpisahan menggantikan persekutuan dan juga persahabatan yang awalnya terjadi antara manusia Adam dan Hawa dengan Allah. Dosa muncul dan semua akibatnya yang buruk mengikuti daripada pelanggaran itu. Dan sekarang saudara-saudaraku, umat manusia sedang menuju pada kehancuran kekal. Namun saudara-saudaraku, di tengah-tengah tragedi ini ada kata-kata pengharapan, ada janji yang diucapkan Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Sebuah nubuatan pengharapan dari Allah tentang permusuhan antara ular dan perempuan itu, antara keturunannya dan keturunan ular, keturunan perempuan dan keturunan ular. Saudara-saudaraku, nubuatan ini berakhir dalam kemenangan yang muncul dari perwakilan keturunan perempuan yang memberikan serangan mematikan atas kepala setan. Sementara setan hanya sanggup meremukan tumit daripada Mesias yang dijanjikan itu. Saudara-saudaraku, Adam dan Hawa mendapatkan pengharapan melalui janji kedatangan Mesias. Pengharapan yang akan mengubah keberadaan mereka. Karena pengharapan itu diberikan dan didukung oleh Allah sendiri. Saudara-saudaraku, janji ini walaupun dinyatakan secara samar pada saat itu dinyatakan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, itu telah mengangkat kesuraman atau keberadaan daripada Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi saudara-saudaraku, sebelum janji pengharapan Allah diberikan di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, saudara, ada satu tindakan Allah yang luar biasa di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-9, di mana Allah berkata kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" Saudara-saudaraku, kalimat "di manakah engkau" ini gantinya berisi penghukuman. Kalimat ini, perkataan Allah ini, membuat manusia yang diliputi rasa bersalah itu kembali kepada Allah. Dan pengharapannya bagi kita adalah, saudara-saudara, dalam cara yang sama. Allah sementara berusaha memanggil kita untuk mendapatkan kasih karunia dan kebaikannya. Jadi saudara-saudaraku, pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, pengharapan apakah yang Allah berikan di tengah-tengah hubungan yang rusak ini? Saudara-saudaraku, pengharapan yang Allah berikan adalah Allah terus berusaha memanggil kita supaya kita mendapatkan kasih karunia dan kebaikannya. Demikianlah pelajaran kita pada sahabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita memahami akan maksud Tuhan melalui pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas urapan Roh-Mu yang kudus. Kami boleh dapat mengerti, kami boleh dapat memahami maksud Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Apa yang terjadi di atas dunia sekarang ini bukanlah rencana daripada Allah. Tetapi itu semua oleh karena keberdosaan kami manusia yang tidak menurut akan kehendak-Mu, perintah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sebagaimana pengharapan yang Engkau telah janjikan itu, sebagaimana Engkau terus berusaha untuk memanggil kami supaya kami mendapatkan kasih karunia dan kebaikan-Mu, biarlah ya Tuhan, kuasa yang sama boleh terus menaungi kami, sehingga kami boleh dapat mendengar panggilan Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima kasih karunia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.